Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi Gembala GPDI Temanggung, Bapak Pendeta Andre dan Ibu, dan juga para hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bila pada hari ini kita semua boleh sama-sama merayakan Natal di tahun 2023, semua karena kasih anugerah dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa Natal, kelahiran Yesus menjadi wujud kasih Allah telah membawa sukacita bagi kita umat beriman. Kehadirannya telah membarui hidup dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama mempraktikkan kasih di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan golongan. Dengan mengusung tema saling mengasihi, baiklah hendaknya kita peduli, mengasihi, dan menjadi terang bagi semua. Saya mewakili seluruh panitia Natal GPDI Kota Wisata mengucapkan Selamat Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan. Tuhan, dan perayaan Natal kami hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, acara demi acara berjalan dengan baik dalam lindungan Engkau Tuhan. Dan biarlah perayaan Natal kami hari ini menjadi berkat-berkat bagi jemaat-jemaat-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mulai perayaan Natal kami malam ini Tuhan. Dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. The beginning, God created the heavens and the earth and all things. A vibrant new world was born. Everything created by God was perfect and beautiful. God created Adam and Eve in His own image, with His own hands, and breathed His very life into them. Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. For in the day that you eat thereof you shall surely die. But Adam and Eve did not heed God's instruction. They gave in to Satan's temptation and ate from the tree of the knowledge of good and evil. After that, mankind became more and more corrupt, evil, and decadent. They reached the highest levels of sin. They made an enemy of God and did not allow for His existence.
GPDI Kota Wisata yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita kasih senyuman termanis kita ke kanan kiri kita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema. Sekali lagi, bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dengan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan, haleluya. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Katakan bahwa Engkau Allah yang mulia, Allah yang layak untuk kami sembah. Oh,
ditinggikan namanya Yesus. Beri hormat dan muliakanlah Yesus. Sekali lagi katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Sekali lagi katakan, dari surga datang untuk kami Tuhan. Dari surga datang untuk senang umatnya. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Haleluya, Yesus. Kau Allah yang mulia Tuhan, Allah yang Kau dari surga untuk kami. Engkau Allah yang benar, Allah yang suci Tuhan. Terus kita
Katakan kami agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang layak dipuji Tuhan pada sore hari ini. Sebentar kami akan lebih lagi memuliakan Engkau, lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Mau bersorak untuk-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya ada haleluya. Haleluya. Berapa banyak tempat ini yang percaya. Sementara kita memuji Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam kita. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Mari berhaleluya. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare His room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Joy to the world, joy to the world, joy to the world. Mari semuanya katakan. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah di hatimu kepadanya. Nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Joy to the world, Mari semuanya tepuk tangan di atas sing. kepala. Joy to the world, and we sing. Joy to the world, and we sing. Joy to the world, and we sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Semuanya hatimu, terimalah bersama bersyukur, Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Semuanya masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita sambut Sang Raja, Raja di atas segala raja. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala, kita lebih meriah lagi memuji Tuhan. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan.
disebutkan ajaib, nasihat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, nasihat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Disebutkan ajaib, nasihat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, nasihat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Sekali lagi kita katakan, pemenang. Sekali lagi kita katakan, pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya boleh dipersilakan untuk tunduk. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu sangat mempesona Tuhan untuk kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku
setiap musim hidup kami, Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari semua untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup. Dengan segenap hati kita katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari semua yang angkat tanganku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus. Ya benar Tuhan, kami akan menyembah-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati Tuhan untuk penyembahan dan pujian kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan, Kau nyata Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu pada sore hari ini dapat menyampaikan kabar Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Sementara kami akan membawakan korban persembahan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semua boleh dipersilakan untuk duduk. Seperti wanita mengurapimu,
Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika saya katakan haleluya, saudara katakan puji Tuhan. Ketika saya katakan puji Tuhan, saudara katakan haleluya. Gitu aja, sesimpel, sesederhana itu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, langsung nyambung berarti. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Manorek yang boleh mengizinkan saya melayani pada sore hari ini. Sebetulnya ketika beliau mengundang kami untuk melayani, di situ adalah tepat juga saya bisa menepati janji saya kepada orang tua beliau. Ya, jadi almarhum Bapak Heru Nitira Harja pernah ngomong kepada saya, ya, karena memang beliau adalah tua-tua sidang majelis jemaat di Temanggung, dan dia pernah mengatakan begini, "Re, satu kali kamu tunggu datang melayani di kota wisata, sudah pernah belum?" "Belum, Om." Ya, kemudian, "Ya, satu kali datanglah melayani." Tapi kan nggak mungkin. Saya berkata, "Ayo Yance, undanglah saya, undanglah saya." Ya, tapi ya puji Tuhan, hari ini ketika Bapak Pendeta Yance mengundang saya juga memenuhi panggilan Tuhan terutama, dan yang kedua menepati janji saya kepada almarhum Bapak Heru Nitira Harja. Puji Tuhan. Saya perkenalkan diri, nama saya Andre Asa. Saya juga memang anak pendeta. Di sini saya cukup mengenal banyak, nggak banyak orang sih, nggak banyak orang, tapi terutama pemain keyboardnya Bapak Esra Aditya. Ya, baru beberapa hari yang lalu, bukan Esra Aditya ya, saya salah lagi.
Aditya Sumirat. Oke, maaf ya Bapak Aditya Sumirat. Esra Aditya itu yang orang lain lagi. Tapi kabar baiknya Tuhan kita nggak pernah salah-salah nyebut nama kita. Ya, nanti satu kali ketika kita ada di dalam kerajaan surga kita bisa saling mengenal dan Tuhan tidak pernah salah. Puji Tuhan, ya saya bertemu dengan Bapak Aditya, kemudian saya kenal dengan nama Didit, kemudian tadi di Korpelwak saya kenal juga yang satu pakai baju merah, ya, yang tadi. Saya ini nggak bisa diulang lagi, nggak usah diulangi lah. Ya, tapi puji Tuhan, hari ini kita punya tema saling mengasihi. Saudara bisa saling mengasihi satu dengan yang lain? Ngomong dulu sama orang di samping kanan, samping kiri. Kamu nggak bisa saling mengasihi, nggak bisa masuk surga loh. Loh, siapa tahu nanti jatah ruko kita di kerajaan surga di sebelahnya orang yang kadang-kala kita benci, ya. Kadang-kala kita mulai berpikir Tuhan, tapi dia kan yang buat masalah buat saya. Saya bisa jadi begini gara-gara dia. Ya, kadang-kala kita mulai ya di dalam dunia memang kabar baiknya Tuhan nggak ciptakan kita itu seragam. Tiap kita diciptakan tidak seragam. Coba lihat orang di samping kanan samping kiri, matanya aja nggak seragam. Ya karena kalau saya bilang hidungnya nggak seragam karena yang ditutupin. Ya, saudara nggak bisa lihat hidung, lubang hidung kita juga nggak seragam, ya. Tapi kabar baiknya Tuhan ciptakan kita tidak seragam, Tuhan ciptakan kita beragam, tapi Tuhan ciptakan kita untuk bisa saling melengkapi. Amin. Itulah keberagaman yang Tuhan karuniakan. Dan kabar baiknya ada keindahan di dalam keberagaman. Dan kita bersyukur juga, ya, ketika tadi nyanyikan Joy to the world, ya, and heaven nature sing. Itu sebabnya jangan protes ketika tadi hujan, karena heaven and nature lagi memuji Tuhan. Kita bersyukur. Hujan bukan cuaca buruk, hujan adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya kita bersuka cita. Saudara-saudara yang di lantai bawah bersuka cita? Okay. Saudara-saudara yang di lantai, apakah yang di situ yang di lantai bawah? Ya kayaknya saya bisa lihat juga di monitor. Saudara-saudara yang di lantai bawah bisa bersuka cita? Puji Tuhan. Semua angkat tangan. Yang ada di kemah Daud di belakang bisa bersuka cita dan lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan. Berarti nyambung semuanya. Ya, puji Tuhan. Ketika kita bicara tentang saling mengasihi, coba kita awali terlebih dahulu dengan 1 Yohanes pasal yang keempat. Karena ini adalah ayat tema. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ada lebih baik kita membacanya bersama-sama. Kita punya Alkitab, ada bahkan sekarang ada teknologi yang menyediakan, ya. Kalau di zaman sekarang puji Tuhan kita ada teknologi. Saya ingat ada satu anggota jemaat, ya, di zaman itu belum ada overhead proyektor juga. Dia nyanyi lagu ini, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kita kan kenal lagu itu. Tapi sudah tahu dia nyanyinya gimana? Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Sehingga satu kali dia tanya sama saya, Mas Andre, apa hubungannya jatuh cinta sama Tuhan dengan tambal ban dalam? Kok bisa? Iya, karena saya nyanyinya tambal ban dalam. Kemudian ada satu lagu lagi juga, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Kita kan kenal lagunya gini, malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Tapi kalau dia nyanyinya gini, malaikat bunuh diri, surga bumi. Karena zaman itu belum ada tayangan. Itu sebabnya ketika kita terberkati oleh teknologi, biarlah gunakan kita gunakan untuk makin memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama, ya. Jangan lupa sekarang kita baca Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2, 3, mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Semua yang percaya katakan
Amin. Firman Allah mengatakan karena Allah sudah begitu mengasihi kita, kita wajib saling mengasihi karena kita tinggal di dalam Allah. Ya, ketika kita tinggal di dalam Allah, kita ada di dalam realita kealahan. Sama seperti ketika kami berangkat ke sini, kami memang menggunakan penerbangan moda udara, pesawat terbang. Ketika kami masuk ke dalam pesawat, kami masuk kepada realita, ya, fakta yang baru. Kami dibawa bergerak jauh melampaui kecepatan saya kalau berlari atau berjalan itu paling 6 km per jam kalau berjalan, ataupun kalau berlari paling 16 km per jam. Tetapi ketika saya masuk ke dalam pesawat terbang, maka saya bisa bergerak di atas 500 km per jam. Kenapa? Karena saya dibawa kepada sebuah realita yang baru. Saya diangkat 9 km di atas permukaan laut. Saudara bisa bayangkan kalau kita misalnya naik puncak Everest saja, orang yang tidak terbiasa pasti pusing. Kenapa? Oksigennya tipis. Tapi ketika ada di dalam pesawat, kita dibawa kepada sebuah realita baru. Ketika kita berkata kita ada di dalam Yesus, sebetulnya kita sedang dibawa kepada realita yang baru. Dia mengasihi kita. Ayat 11 ini sebetulnya nggak berdiri sendiri. Sebelum ayat 11 ada ayat 10-nya. Coba kita lihat. Inilah realitanya. Ya, coba kita mundur ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita bicara tentang definisi kasih, berapa banyak kali orang berkata, oh kalau bicara tentang kasih itu 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu sifat kasih, sabar, murah hati. Tapi kalau bicara tentang definisi, kita nggak bisa. Kalau bicara tentang kasih bukan mulai dari kita, mulai dari Allah terlebih dahulu. Kalau kita boleh ada sekarang, ini hanya karena kasih Allah yang memberikan kesempatan baru bagi kita. Di pagi saya melayani di GPDI Bethlehem. Kemudian Bapak Pendeta Abraham Kairupan juga katakan, saya nggak pernah menyangka saya akan jadi seperti ini. Saya ini juga anak pendeta, saudara. Saya nggak pernah menyangka kalau saya akan jadi pendeta. Karena kami 3 bersaudara. Anak sulung dan anak bungsu itu paling bandel. Dan dikir paling nggak mungkin jadi pendeta. Anak tengah, adik saya, karena saya anak sulung. Dan adik saya yang bungsu itu adik saya yang perempuan itu anak bungsu. Kami berdua lebih bandel, sedangkan yang ketiga mungkin sama kayak file pelayanan. Ya saya nggak singgung si file dan si Faithful, enggak ya. Tapi memang waktu itu adik saya yang kedua itu lebih aktif di dalam pelayanan. Tapi kalau saya bisa ada sekarang, sebetulnya hanya karena kasih karunia Allah yang selamatkan saya. Muka saya sih boleh baby face, tapi saudara nggak tahu bahwa semua kelakuan di masa lalu, ya. Jadi kalau saya boleh ada sekarang karena saya menikmati kasih Allah. Bukan saya terlebih dulu yang mengasihi dia, tapi dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Bahkan tadi di awal kebaktian saudara kan saksikan sebuah tayangan Adam dan Hawa ketika mereka gagal taat kepada firman Allah. Mereka coba tutupi ketelanjangan mereka. Kita tahu ceritanya, mereka coba tutupi dengan kemampuan mereka dengan daun pokok ara, tapi nggak pernah bisa mampu. Tapi ada kabar baiknya, ada Allah yang bertindak. Bukan Adam dan Hawa yang cari Tuhan. Siapa yang cari duluan?
Tuhan yang cari mereka. Di manakah kamu? Saya takut Tuhan ketemu engkau. Kenapa kamu takut? Apakah engkau apakah Allah berarti tidak tahu? Allah tahu. Tapi Allah butuh pengakuan juga. Di posisi kita masing-masing, Allah tahu keberadaan kita. Allah sudah sediakan. Tapi Allah ingin kita akui, Tuhan, saya sudah salah. Dan kabar baiknya, firman Allah sendiri mengatakan, Allah yang menyediakan pakaian dari kulit binatang. Sebelum ada peraturan tentang ritual korban, pertama kali Allah sudah sediakan 2 pakaian dari kulit binatang. Berarti Allah sudah kerjakan korban. Dan Allah kenakan. Bukan Adam dan Hawa yang pakai pakaiannya, Allah yang kenakan. Saudara bisa lihat di Alkitab. Karena untuk mengenakan pakaian itu perlu diajar. Ya, ketika sudah kan pasti diajar untuk mengenakan pakaian. Ada sebuah cerita ya, teman saya itu di Sumba. Ya. Guru SD kelas 1, kelas 2. Satu kali ada satu muridnya anak laki. Sudah datang, kemudian di tengah-tengah pelajaran anak ini berkata, "Bu, saya mau minta izin ke belakang, mau ke WC." Kemudian pergilah. Sesudah itu tahu-tahu anak itu pulang nangis. "Bu, kenapa kamu nangis? Sudah pis belum?" "Belum." "Kenapa nangis?" "Resleting saya hilang." "Oh, kenapa?" Ibu guru teman saya ini dia ngecek. Rupanya entah kakaknya atau si ibunya salah pakein celana. Pakai celana anak laki tapi resletingnya di belakang. Sehingga ketika anak itu pergi ke WC, dia bingung. Dia pikir, loh, dia mau buka resletingnya nggak ada, sehingga dia menangis. Anak kecil kan nggak tahu cara pakai pakaian. Saudara berpikir apakah Adam dan Hawa langsung bisa berpakaian? Karena jelas nih yang firman Allah mengatakan Allah yang kenakan, Allah yang tunjukkan kasih, Allah yang bertindak menutupi ketelanjangan, Allah yang buat korban pertama ada binatang. Karena Allah pakaikan bukan pakaian dari kain atau apa, tapi pakaian dari kulit binatang. Dan kalau bicara pakaian dari kulit binatang berarti ada korban. Saudara bisa melihat, inilah kasih Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Ada kabar baik buat jemaat di kota wisata. Allah mengasihi engkau. Allah mau bertindak. Allah bertindak buat kita. Saudara di atas, saudara yang di lantai bawah, saudara yang di kemah Daud di belakang. Allah adalah Allah yang mengasihi. Nah, di dalam kasih inilah biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik, secara singkat saya ajak kita melihat ketika Yesus juga bicara tentang mengasihi sesama. Karena kalau kita bicara tentang saling mengasihi, itu bicara tentang kita mengasihi Tuhan, tapi bicara juga kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita masih di dalam dunia. Kasih kita kepada Tuhan, kita harus tunjukkan juga bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Coba kita melihat satu kisah yang Yesus sendiri sampaikan. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10, saya akan baca secara singkat ayat 29 ya, atau ayat yang ke-27 mulai 27 sampai 35. Saudara bisa perhatikan. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu.
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepada orang ini. Ingat, orang ini sebetulnya ahli Taurat. Ahli Taurat itu berarti ahli firman. Dia tanya, Yesus, apa yang saya harus perbuat untuk terima hidup yang kekal? Yesus mengatakan, kasihi Tuhan, tapi kasihi sesama. Nah, itu sebabnya saya hanya katakan, semakin kita tahu firman Allah, izinkan firman jangan hanya jadi pengetahuan. Firman harusnya jadi iman buat kita. Amin. Firman bukan dipakai untuk menghakimi orang lain. Firman itu buat kita. Tapi kita teruskan ya. Ayat yang ke-28 tadi, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perhatikan ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ada seorang yang turun, Yesus kasih perumpamaan. Ayat 31-nya, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ingat, imam itu bicara pelayan firman. Imam, pelayan firman. Tapi waktu dia lihat, introspeksi. Kalau kamu jatuh, introspeksi. Kalau mungkin lihat ada orang susah, jemaat Tuhan, kita di dalam bergereja, kita memang akan bisa lihat ini dan itu. Tapi kita belajar di sini. Imam, dia lihat ada orang yang sedang dirampok habis, orang yang sekarat, tapi dia hanya melewatinya dari jauh. Padahal kalau disebut imam, dia adalah pelayan Tuhan, pelayan firman. Kemudian kita teruskan ayat 32. Demikian juga seorang Lewi, pelayan kemah Tuhan, pelayan di dalam kebaktian. Allah juga mengatakan, seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya di seberang jalan. Itu sebabnya setiap panitia, semua yang terlibat, makin engkau aktif dalam pelayanan, engkau mungkin akan bergesekan satu dengan lain. Puji Tuhan. Ya, namanya juga ngumpulin orang banyak, pasti ada banyak ide, banyak pemikiran. Nggak simpan sakit hati kan? Ketika idemu nggak diterima, kan semua berkata ini lebih baik begini, ini lebih baik begini, ini lebih baik begini. Tapi saudara, sayangnya ini pelayan di dalam kemah Tuhan ketika melihat kemudian hanya melewatinya. Kemudian kalau kita teruskan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara bisa melihat, sekarang datanglah orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap hina, karena Samaria sebetulnya memang percaya kepada Tuhan, tapi kadangkala suka mencampur ya antara iman dengan
kepercayaan-kepercayaan tradisi. Sehingga bagi orang Yahudi mulai berkata, ini nggak benar, nih orang Samaria itu dianggap hina. Dan kabar baiknya, Yesus kita juga kadangkala dianggap Samaria. Ada ayatnya kok. Coba kita lihat Injil Yohanes 8 ayat yang ke-48. Injil Yohanes 8, inilah Yesus kita. Ayat yang ke-48 mengatakan begini. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukan benar kalau kami katakan bahwa engkau Samaria dan kerasukan setan. Yesus juga dianggap Samaria. Yesus dianggap engkau enggak layak, engkau bukan Yahudi sungguh-sungguh, engkau kerasukan setan. Tapi kabar baiknya, dialah yang bertindak untuk merawat yang terluka. Tepatlah seperti nubuatan Nabi Yesaya. Saudara bisa, ya ketika saudara mungkin mempelajari firman Allah, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, hidup kita ini gak ada yang sehat. Semuanya bengkak, semuanya luka baru, semuanya tidak dirawat, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Itulah keberadaan manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anak-anak saja bisa, nggak usah diajari, bisa saja berbuat hal yang salah. Nah, ini bicara tentang pertunjukan Natal. Ketika anak pertunjukan Natal kan biasanya ditunjuk, kamu nanti jadi Maria, kamu jadi Yusuf. Nah, ada sih satu, ya saya nggak mau kasih nama Ungke, ya. Satu anak itu dia sebetulnya kepengen jadi Yusuf, ya. Tapi sayangnya gurunya mulai berkata gini, kamu nanti jadi pemilik penginapan. Si Tony nanti yang jadi Yusuf, kemudian Eva jadi Maria. Si Doni ini dia, aduh, kenapa saya jadi pemilik penginapan? Tapi sekalipun masih anak-anak, dia mulai berpikir, nanti saya. Sehingga satu kali ketika peragaan, ketika sudah tampil di depan panggung, Maria dan Yusuf, ya, Marianya kan dikasih sesuatu sehingga kayak mengandung. Kemudian mereka mulai berjalan menuju pemilik penginapan. Dan skenarionya pemilik penginapan harus berkata begini, nggak ada tempat, sudah kosong. Tapi si Doni ini karena dia berpikir gini, Yusuf mau balas dia. Sehingga ketika mulai Yusuf itu mengetok pintu, si pemilik penginapan begini, masih ada satu tempat tapi khusus wanita. Maria silahkan masuk. Rupanya yang jadi Yusuf nggak hilang akal juga. Dia berkata gini, Maria, ini pemilik penginapan punya maksud jahat. Mari kita cepat-cepat pergi saja dari tempat ini, karena dia punya maksud jahat terhadap kamu. Karena hanya memilih Maria, boleh mah. Mungkin cerita ini kliennya lucu, tapi saudara lihat, anak-anak pun nggak perlu diajar. Mereka bisa berbohong, bukan? Untuk melakukan dosa nggak perlu diajar. Tepatlah yang Yesaya mengatakan, dari ujung kepala dan sampai ujung kaki kita tuh nggak sehat. Tapi kabar baiknya, ada satu orang baik dari Samaria itu, dan Yesus sendiri adalah penggenapannya. Firman Allah mengatakan di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-1, dan saudara bisa melihat ayat ini pernah dibacakan oleh Yesus juga. Ibadah maka saya 61 ayat yang ke-1, firman Allah mengatakan begini, Yesaya 60, Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini kabar baik. Kita ini sama orang
Yerusalem ke Yeriko. Kita sudah dirampok habis-habisan oleh si iblis. Kita kehilangan kebenaran. Tapi ada kabar baik. Ada Yesus yang mau merawat kita. Ada Yesus yang mau memulihkan kita. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baru. Di Natal ini mungkin sudah sekian Natal kita ikuti, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baru. Kenali Dia, tinggallah di dalam Dia, masuklah di dalam realita ilahinya. Dan kabar baiknya ketika kita masuk dalam realita. Tapi Pak, saya tuh kadang-kala dijahati, saya kan yang jadi korban, saya kan yang dizolimi, saya kan yang dijahati, saya kan jadi korban. Masa nggak boleh saya kecewa? Masa nggak boleh saya marah? Ya, tapi ingat, bukankah firman Allah mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Di balik layar semuanya Tuhan tetap turut bekerja. Itu sebabnya kalau kita kembali lagi, tadi kan 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Kabar baiknya, ayat 10 dan 11 masih ada ayat lanjutannya. Ayat yang ke-12. Saya senang sekali kita bisa belajar ini. Ayat yang ke-12 mengatakan ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Terjemahan yang lain mengatakan ketika kita saling mengasihi, pada awalnya memang berat, tapi ingat, kasih Allah grows ever stronger. Kasih Allah akan bertambah makin lama makin kuat. Kita semua mungkin pernah dijahati, kita semua mungkin pernah bergesekan. Tapi ganti kita meresponi fakta, responi firman. Kalau kita responi firman, kasih Allah bertambah makin lama makin kuat. Ayat terakhir, Roma pasal yang ke-8. Kabar baiknya kalau kita mau tinggal di dalam realita kasih Allah, Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Yang ke-32, mari kita membacanya bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-32. 2, 3, mulai. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Kalau kita terima kasih Allah, kita nikmati Tuhan. Berat saya memang untuk mengampuni dia, tapi saya bersyukur saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, berikan saya kesabaran, berikan saya kemampuan untuk mengampuni dia. Firman Allah mengatakan, kalau Dia sanggup berikan pengampunan buat kita, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Saudara bisa sebutkan apapun tentang segala sesuatu. Kemampuan untuk memaafkan orang, kemampuan untuk bisa menerima. Tapi segala sesuatu juga termasuk semua kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan sediakan. Hari ini nikmati kasih Allah dan izinkan kasih-Nya bertambah kuat dalam kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Biarlah sebagaimana Maria dan Yusuf kami bisa berkata, jadilah pada kami seperti firman Allah, dan kami akan melihat Engkau sanggup menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang berkuasa. Tuhan, tolong kami sehingga kami akan menggenapi seluruh firman Allah. Kami tidak perlu khawatir karena hari depan kami ada di tangan Tuhan.
Diberkatilah semua sidang jemaat, semua kami yang mau mendengar, menyambut, serta lakukan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah keluarga hamba-Mu, diberkatilah sidang jemaat di kota wisata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah Raya minggu depan pada tanggal 17 dan 24 Desember 2023 akan diadakan 2 kali. Ibadah Raya pertama pada pukul 8 pagi dan untuk jam 10 pagi dilanjut ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan untuk Ibadah Raya 2 pada pukul 5 sore, Ibadah Raya Natal tanggal 25 Desember 2023 diadakan pada pukul 9 pagi. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Bapak dan Ibu Gembala naik ke atas mimbar untuk memimpin penyalaan lilin. Seluruh jemaat, mari bangkit berdiri dan sama-sama kita menaikkan pujian Malam Kudus.
Prodigal Son atau kisah tentang anak yang hilang merupakan sebuah kisah dari perumpamaan yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kisah ini merupakan tentang seorang anak yang membangkang kepada bapaknya. Kemudian kisah ini kami kembangkan dan dimodernisasi dan kami tuangkan dalam sebuah film pendek berjudul Home. Nilai-nilai dalam film ini mengajarkan kita akan kasih Allah yang mempersatukan dalam sebuah keluarga dan menceritakan kasih Bapa yang selalu hadir tanpa syarat. Walaupun kita sebagai anak-anaknya kadang suka membangkang dan juga pergi meninggalkannya. Jemaat semuanya, mari kita saksikan film pendek ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Fail. Kamu gimana? Sekolahnya mau ulangan ya minggu depan ya? Katanya. Iya. Udah belajar hari ini? Udah dong. Oh. Noel gimana? Kamu ulangan juga dong? Enggak. Iya. Oh, ulangan juga? Iya. Oh, alah. Ya udah deh, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung pulang aja ya abis ini ya. Iya. Buat belajar ya. Iya. Nanti makan di rumah, habis itu langsung belajar. Oke. Oke. Dapat nilai bagus ya. Ayah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Nek. Maaf ya Nek. Oh iya Nak, ngomong-ngomong, makasih banyak ya telah membantu pekerjaan ayah hari ini. Kamu telah banyak membantu, dan besok jangan lupa kita ada baksos. Nanti nyampe rumah kita siap-siap ya. Bantu ayah lagi ya. Iya. Terus itu Noel gimana ya? Ayah udah coba hubungin dia belum? Ya. Ayah sudah mencoba menghubungi dia, tapi dia tidak bisa dihubungi. 3 hari ini ayah lihat dia pulangnya subuh terus. Bahkan hari ini ayah belum lihat dia sama sekali. Nah, kamu tahu di mana adikmu? Gak tahu ya. Minum Nak. Minum. Jadi kalau begini terus, kalau kamu terus-terusan kayak begini, ayah mau tanya, apa rencanamu dalam hidupmu? Kalau nggak ada, besok bantu ayah
ada jadwal bakti sosial besok anak-anak jalanan. Dan juga kamu bantu kakakmu di workshop. Udah lah ya. Ngapain sih masih pusing-pusing mikirin aku lagi? Lagian kan aku bentar lagi juga bakal keluar rumah. Yang terpenting sekarang, ayah siapin sebagian harta warisan untukku. Dan aku gak bakal jadi beban untuk ayah dan kakak lagi. Rumah ini dibangun dengan kasih, kepercayaan, dan rasa menghormati satu sama lain. Rasanya ayah telah cukup memberikan segalanya buat kalian semua. Namun, nah, rasanya kamu harus belajar banyak akan kasih. Baiklah jika itu maumu. Ayah akan memberikannya. Pergilah dan terbanglah bebas, nak. Kamu harus belajar banyak akan hidup ini. Dan kamu harus belajar bertanggung jawab akan hidupmu, nak. Ayah menanti pendewasaanmu. Ini ke daerah sini ya mas ya, sesuai aplikasi ya. Oh, silakan. Udah siap, kita berangkat mas. Gak mau boleh ngerokok rambut aja. Nih kunci kamar lu. Nih kamarnya. Ingat peraturan di tempat ini nggak boleh ngerokok, nggak boleh mabok, nggak boleh bawa cewek, nggak boleh melakukan kegiatan asusila, nggak boleh judi, nggak boleh narkoba, apalagi narkoba. Awas ya narkoba, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kamu. Apa? Jangan telat bayar uang kos. Iya. Weh, bos. Udah berhasil nih keluar sangkar. Iya dong. Sip banget, udah jadi bos muda lagi nih. Biasa aja. BTW, gue jadi joinan di store lu ya. Yang lu tawarin kemarin. Tapi beneran kan itu join 20 juta? Sih, gitu dong bos. Iyalah bro, kan lu bro gue banget nih. Gak apa-apa lah, bisa cuma di 40, tapi lu harus add 20 lagi ya. Seriusan lo? Iyalah bro. Ya gue mau gas aja. Gue kirim ke rekening lu sekarang ya 100 juta. Lu dengerin ya 100 juta. Bro, gila sih bro. Nanti malam kita ketemu ya. Oke, sip. Ajak temen lu semua. Oke. Harus party lah kita ini kalau udah jual. Oke, sip. Nanti kita ketemu. Oke. Bye. Ya, thank you. Bye. Gila, bro. Nih, kenalin teman gua nih. Bro. Siap. Duduk. Jadi, ini nih. Iya, kemarin yang gua bilang nih. Kemarin dia bagus skor, bro. Gimana kemarin? Lu diem dulu ya. Ini gua udah siapin minum buat lu. Mesti kasih. Harus blok itu nih. Mbak. Mana nih? Asik banget. Asik. Ini spesial buat lu berdua. Bro. Keren banget sih ini ya. Best ya. Iyalah yang gue bilang. Jadi gimana? Kemarin lu udah win kan yang dari gue. Iya, udah. Gue mau kenalin nih teman gue nih, dia jago banget bikin cuan. Kemarin dia baru cuan. Cuan apa? Ayo mas, aja sejuta, lu bisa 10 juta doang? Ya, gue bisa kasih lebih, tapi untungnya gimana bisa lebih dari 20 juta enggak?
Udah pasti bro, percaya lah sama gua. Kemarin aja kita cuan. Ya udah. Coba. Kata gua sih harus sekarang sih bro. Kalau gua kalau udah kelewat udah hilang bro. Gua tau lah sekarang money. Udah gue transfer gitu. Siap, tak gua tuh ya bang ya. Hah? Kok saldonya tinggal segini? Sabar. Lu ya, gue udah berapa kali gue ngeliatin lu ngelanggar peraturan di kosan ini. Lu mabok-mabokan, ngerokok, kesini jam 10 malam masih berisik-berisik. Gak peduli, gue sama keluar dari kosan gue. Tapi Ci, Keluar, gak peduli. Cepetan beresin barang-barang lu. hadir di sini. Ayah. Kerjaannya setiap hari cuma mikirin dia doang. Ayah pernah pikir gak sih? Anak ayah yang satu itu udah kurang ajar ya. Ayah masih hidup dia udah minta warisan. Kenapa sih ayah? Kenapa ayah masih mikirin dia? Dia udah dapetin apa yang dia mau loh ayah. Duit ratusan juta. Itu banyak ayah. Sedangkan aku di sini. Aku harusnya yang punya kehidupan sendiri. Aku harusnya yang tinggalin ayah. Aku yang harusnya tinggalin rumah ini. Sudah. Bukan dia. Sudah. Sudah. Kamu harus tahu kan. Kamu adalah anak ayah yang paling ayah banggakan. Ayah berterima kasih padamu. Kamu telah begitu setia di rumah ini. Begitu menghormati ayah. Begitu mengasihi ayah. Begitu mengasihi rumah ini, guys. Kamu tahu, keluarga ini, ayah yakin kembali. Ayah yakin Tuhan akan mengikat kasih dalam keluarga ini kembali, guys. Ayah mohon jangan pergi tinggalkan ayah, nak. Ayah mengasihi kalian. Terima kasih banyak. Berlabuh di dalam pelukanku, kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkatimu. Ku rindu ku kembali pulang.
terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu, Bapa. Anakku, engkau telah kembali, Nak. Terima kasih. Nak, adikku telah kembali. This world is not what it was meant to be. All this pain, all this suffering. There are better place waiting for me in heaven. Every tear will be wiped away. Every sorrow and sin erased. Will there no seas of amazing grace in heaven? In heaven, I'm going home where the seas are golden, every chain is broken. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go home where the fear is gone. I mean, you're open arms where I belong. Lay down my burdens, I lay down my past. I run to Jesus, no turning back. Thank God Almighty, I'll be free at last. In heaven, I'm going home. The streets are golden, every chain is broken. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go home where the fear is gone. I'm in your open arms where I belong. Blinded eyes will finally see the dead will rise on the shores of eternity. The child will song, the angels will sing. Hallelujah, hallelujah. I am going home where the streets are golden, every chain is broken. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go home where the fear is gone. I'm in your open arms where I belong. Where I belong. I'm going I'm on my way Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan dan panitia yang bisa melaksanakan semua acara ini. Nah, saudara, sebelum kita akhiri ibadah dan perayaan Natal kita, saudara, saya sebagai Gembala Sidang berterima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Gembala dari GPDI Temanggung. Jadi kalau kami ke Temanggung ya pasti ibadahnya di sana. Jadi kalau di sana ya ini Bapak Ibu Gembala kami. Karena kan kami mesti pulang dari kampung, untung aja kalau saudara yang tidak ada kampung kan susah ya.
pulang kemana? Kalau kami lumayan nih, mau kemana? Mau pulang kampung. Nah, jadi ibadahnya di sana ya. Bapak Pendeta Andre dan Ibu Heni, Tuhan memberkati, juga berkati keluarga, Tuhan berkati juga pelayanan terus di sana ya. Nah saudara, oh ya, nah ini ada orang bilang jangan perhatikan isinya, tapi Bapak Ibu Gembala maju ke sini. Bapak Ibu Gembala dari Temanggung ya, kita dari jemaat Tuhan mau kasih terima kasih, Tuhan berkati. Mau foto dulu saat malas, setelah ini kita turun jadi mau naik susah fotonya. Ya, kayaknya yang perempuan. Tuhan berkati juga. Ya. Oke saudara, kita akan akhiri ibadah kita dan setelah itu langsung pulang atau makan dulu? Oh, ya. Maksudnya jadi jangan sampai saudara yang datang langsung pulang jadi makan dulu, tapi ya nanti tentu nanti kita dulu, nanti Bapak dan Kepala dulu, Temanggung nanti makan duluan ya, baru saudara menyusul. Mari kita bangkit berdiri di lantai bawah dan juga di sebut apa tadi, kemah jalan atau kemah yang di luar. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita langsung berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah kami boleh beribadah saat ini. Anak-anak-Mu Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dan sudah Engkau tolong sehingga hari ini semua boleh terlaksana dalam anugerah Tuhan. Percayalah kami ya Tuhan, semua kami yang telah datang saat ini. Ada yang lemah Tuhan kuatkan. Ada yang sakit Tuhan kami percaya Engkau sembuhkan. Yang tertutup jalan juga kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan lebih daripada itu kami percaya kasih Tuhan yang luar biasa tercurah secara luar biasa dalam setiap pribadi kami, setiap rumah tangga kami dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sudah Engkau utus melayani kami Tuhan. Keluarga Bapak Pendeta Andre dan istri, anak-anak mereka Tuhan selalu memberkati. Berkati terus juga jemaat yang ada di GPDI Temanggung. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk ibadah ini. Sebentar kami mau pulang, Tuhan bungkus kami dengan kuasa-Mu. Tibakan kami di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati untuk terus menikmati kasih Tuhan. Kami juga berdoa, panitia telah menyediakan makanan dan minuman bagi kami. Kuduskan ini sehingga kami menikmati menjadi sehat kuat bagi kami semua. Dan Tuhan balas berkat bagi semua yang telah menyediakan berkat ini. Tuhan juga memberkati semua yang telah mendukung, menopang acara Natal ini sehingga terlaksana dalam anugerah Tuhan. Tuhan balas berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ajaib
Mau dipersilakan.